Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nur Salsabila dari kelas 10 MIPA 5. Di sini saya akan menjelaskan unsur-unsur konsep dalam tari. Secara etimologis, kata konsep berasal dari bahasa Latin yaitu conceptum, yang artinya sesuatu yang bisa dipahami. Konsep adalah suatu representasi abstrak dan umum yang bertujuan untuk menjelaskan suatu benda, peristiwa, ataupun gagasan. Dapat kita simpulkan bahwa pengertian konsep adalah serangkaian pernyataan, ide, gagasan yang saling terikat tentang berbagai kejadian, peristiwa, dan menjadi dasar suatu petunjuk dalam melakukan penelitian. Fungsi-fungsi konsep. Yang pertama ada fungsi kognitif. Fungsi kognitif ini kemampuan manusia untuk berpikir optimal di sepanjang hidupnya. Maka, dengan membuat konsep, fungsi kognitif ini berfungsi untuk menjadikan seseorang menjadi lebih baik. Yang kedua, ada fungsi evaluatif. Dalam membuat konsep, terdapat proses evaluatif, yaitu proses yang dilakukan manusia untuk menentukan nilai suatu hal. Yang ketiga, ada fungsi operasional. Fungsi operasional ini menjadikan konsep lebih efektif dan efisien. Yang keempat, ada fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi ini di mana terdapat penjelasan tentang ide, gagasan atas suatu benda, kegiatan, ataupun peristiwa. Unsur-unsur dalam tari. Yang pertama ada nama. Nama sebuah karya merupakan salah satu konsep dalam tarian. Setiap nama sebuah karya memiliki maknanya tersendiri. Contohnya, tari jogi itu mengandung makna tari joget. Terus yang kedua, mengandung nilai positif dan nilai negatif. Karya tari tradisional pada umumnya berakar atau terjadi pada kebiasaan adat itu sendiri. Sedangkan karya kekinian itu berakar pada berbagai persoalan, contohnya sosial, budaya, dan politik. Oleh karena itu, tari mengandung nilai positif dan nilai negatif. Yang ketiga, ada karakteristik pokok. Karakteristik pokok digunakan untuk menciptakan dan menentukan suatu contoh dalam kategori konsep atau bukan konsep. Yang keempat, ada rentang karakteristik. Rentang karakteristik ini membatasi sebuah konsep. Yang pertama ada superordinat. Superordinat itu konsep yang dihubungkan dengan konsep yang lebih luas. Contohnya, tari piring yang dihubungkan dengan konsep koordinat, yaitu tari tanam padi. Yang kedua yaitu koordinat, yaitu konsep yang setara dan saling terikat antara satu dengan lainnya. Contohnya, tari jogi yang berkonsep tentang aktivitas nelayan. Yang ketiga ada subordinat, yaitu berbagai yang paling terkecil. Terus yang kelima itu unsurnya itu karakteristik konsep. Karakteristik konsep itu yang pertama, konsep memiliki sifat abstrak yang gambaran mental suatu benda ataupun peristiwa. Yang ketiga, secara umum konsep merupakan kumpulan berbagai suatu benda, kegiatan, ataupun peristiwa. Yang ketiga, konsep bersifat personal. Dan yang keempat, konsep dapat diketahui melalui proses belajar dan pengalaman seseorang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.